Piala Dunia U17 ini hampir bertepatan atau bertepatan dengan konser Coldplay. Jadi kayaknya GBK tuh nggak bakal bisa dipakai. Dan kalau misalnya digantikan ke JIS, Jakarta International Stadium, yang masih banyak pro kontra juga, menurut Bung Toel gimana? JIS itu menurut, kalau kita pakai istilah teknis sepak bola tentang kualitas stadium, itu bisa, kalau di Eropa istilahnya kan kategori 1, 2, 3, 4. Ini udah kategori 4. Kategori 4 itu Champions League. Kalau dulu, bukan dulu, di 2006 ke sana kita bilangnya bintang 5. Jadi kalau Champions League itu apalagi final itu pasti stadion bintang 5. Nah, JIS itu dalam sisi kapasitas memenuhi itu. Kapasitas 82.000 single seat gitu kan. Dengan VIP, hospitality segala macam. Ruang ganti ada 4. Rumputnya hybrid, jadi dilihat rumputnya, drainasenya itu harus jadi panggung utama kan dalam assessment itu. Kualitas rumput kan bisa 100% natural, bisa hybrid. Hybrid itu kalau yang JIS 5% sintetis, 95% yang natural. Jadi masuk kategori yang sudah mewah. Lampunya, penerangannya 2.400 lux. Itu udah tinggi juga. Udah masuk standar FIFA. Nah, kalau ada persoalan yang kurang-kurang, apakah pintu drop off, apakah akses masuk, menurut saya sih itu hal yang bisa dibereskan dalam sisa waktu yang ada. Jadi saya pikir itu bukan hal-hal prinsipil, dan kenapa harus kita sendiri yang menjudge ini layak atau tidak layak. Menurut saya kalau dari sisi sepak bola, FIFA Regulation Stadium, FIFA Guidance Stadium, menurut saya masuk itu JIS gitu. Bahwa kalau ada kurang, ya tinggal dirapiin aja. Kan harusnya gini, memang kita tidak boleh menutup mata gitu kalau kemudian memang ada kekurangan-kekurangan yang ya cukup aja kekurangannya diperbaiki, nggak usah dipolitisir gitu, karena saya melihat ini sekarang terjadi komoditas politik, dan kemudian yang sangat menarik itu adalah Jack Pro gitu yang jadi pimpinan proyeknya, yang punya proyek ini kan mau nggak mau sekarang ini kan bukan di bawah Anies Baswedan lagi, Baik Pro ini di bawah PJ Heru Budi, ini orangnya dan Jokowi gitu. Dalam arti kelihatannya ngelawan ya Jack Pro ya, lewat unggahan-unggahan video-videonya, lewat penjelasannya kepada pers gitu. Yang bahwa mereka ini sudah standar FIFA gitu loh. Jadi sejak awal ya itu jadi menarik. Saya kira kita menyayangkan ya kalau yang begini ini diributkan, dan nanti akan menjadi kan hal-hal seperti ini pasti dipantau juga oleh komunitas internasional ya Mbak ya, kan semacam ini, dan orang akan melihat ya memang Indonesia nggak layak dikasih event-event nasional tuh, karena dulu kemarin yang diributkan timnas Israel, sekarang nggak dikasih, nggak ada yang ribut, yang ribut pemerintah sendiri malahan. Nah, tetap aja orang akan tafsirkan bahwa itu karyanya Anies, ya udah, gampang aja. Kalau disebut itu karya yang tidak sempurna, maka tanya pada FIFA, itu udah layak belum tuh? Kan bukan DKI yang nentuin fasilitas, DKI juga hanya mengikuti apa yang jadi standar operasi sebuah stadion internasional tuh. Jadi FIFA yang menentukan, bukan DKI atau istana yang bilang ini nggak cukup, itu cukup. Jadi tetap kita tahu bahwa betul Anies seolah-olah akan dilambungkan lagi kalau memakai fasilitas yang dibuat Anies. Buat apa itu diingat-ingatkan tuh? Orang nggak dipakai apa-apa pun orang akan anggap bahwa dilihat dari udara itu ada JIS. Lalu orang bertanya, JIS itu apa ya? Oh, itu buatannya Anies tuh. Karena memang Anies yang bikin, ngapain kan? Kan kita juga tahu nanti kalau IKN jadi akan disebut sebagai itu buatan Jokowi. Apalagi kalau nggak jadi, dianggap buatan Jokowi yang mangkrak kan. Jadi hal-hal semacam ini nih, dan Pak Jokowi juga mesti konsisten tuh. Kalau diresmikan itu sebagai pusat olahraga, ya udah bilang aja mau direnovasi negara untuk diperbaiki, dan terima kasih pada Anies, dan kita akan tingkatkan kualitasnya. Kan itu lebih beradab sebetulnya, memberi penghargaan pada sesuatu yang sudah diletakkan lebih awal, kan itu intinya etika berpolitik. Kalau nggak nanti terbaca bahwa ini hanya gara-gara punya Anies maka seolah-olah dirusak sedikit baru diperbaiki lagi kan, ya nggak ada gunanya juga image semacam itu. Jokowi terkesan rusak reputasi Anies dengan renovasi JIS. Perbuatannya pada SBY diungkit.
Presiden Joko Widodo terkesan merusak reputasi bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rashid Baswedan dalam memerintahkan renovasi Jakarta International Stadium atau JIS. Hal ini disampaikan politisi Partai Demokrat Suyoto yang merasa tak heran dengan kebiasaan Jokowi merusak reputasi lawan politik, termasuk Anies Baswedan karena pernah terjadi juga pada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Kebiasaan merusak reputasi yang dianggap lawan politik dengan tangan kekuasaan masih diteruskan. Dulu tidak mau meneruskan membangun Hambalang, terus menjadikan bulan-bulanan untuk mendowngrade pemerintahan Pak SBY, ungkapnya. Sekarang JIS tinggalan Anies dikesankan tidak memenuhi syarat dan terkesan tidak mau dipakai. Sambungnya dikutip Newsworthy dari Twitter pribadinya Jumat 30 Juni. Sehingga menurutnya Jokowi seharusnya tidak mengharuskan presiden terpilih selanjutnya meneruskan proyeknya. Begitu kok menginginkan dan mengharuskan presiden berikutnya meneruskan semua proyek ambisiusnya, tandasnya. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Ari Tejo mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi menginginkan agar JIS direnovasi sesuai standar. Ia pun akan mengecek secepatnya. Saya akan mengunjungi JIS dalam waktu dekat ini karena memang Bapak Presiden juga menginginkan JIS direnovasi sesuai standar, kata Dito di kantor DPP Partai Golkar Jakarta pada Rabu 28 Juni. Dirinya mengungkapkan ada beberapa catatan soal standar kualitas JIS. Di antaranya adalah soal akses masuk dan tempat parkir. Ia belum bisa memastikan apakah JIS akan dipakai untuk pertandingan Piala Dunia U17. Dito bilang stadion itu masih dalam tahap pengecekan. Kalau untuk U17 kita akan membahas selanjutnya. Tetapi yang pasti target kita dari Bapak Presiden adalah 22 stadion di Indonesia ini bisa digunakan kapanpun, ujarnya. Untuk diketahui JIS masuk dalam calon tempat pertandingan Piala Dunia. Pertandingan Piala Dunia U17, Jokowi menyebut stadion itu menjadi alternatif karena stadion utama Gelora Bung Karno dipakai konser Coldplay di waktu yang bersamaan. Konser Coldplay digelar di GBK pada 15 November 2023. Adapun Piala Dunia U17 dilaksanakan pada rentang waktu 10 November hingga 2 Desember 2023. Menurutnya, Jokowi seharusnya tidak mengharuskan presiden terpilih selanjutnya meneruskan proyeknya. Begitu kok menginginkan dan mengharuskan presiden berikutnya meneruskan semua proyek ambisiusnya, tandasnya. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Ari Tejo mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi menginginkan agar JIS direnovasi sesuai standar. Ia pun akan mengecek secepatnya. Saya akan mengunjungi JIS dalam waktu dekat ini karena memang Bapak Presiden juga menginginkan JIS direnovasi sesuai standar, kata Dito di kantor DPP Partai Golkar Jakarta pada Rabu 28 Juni. Dirinya mengungkapkan ada beberapa catatan soal standar kualitas JIS. Di antaranya adalah soal akses masuk dan tempat parkir. Ia belum bisa memastikan apakah JIS akan dipakai untuk pertandingan Piala Dunia U17. Dito bilang stadion itu masih dalam tahap pengecekan. Kalau untuk U17 kita akan membahas selanjutnya. Tetapi yang pasti target kita dari Bapak Presiden adalah 22 stadion di Indonesia ini bisa digunakan kapanpun, ujarnya. Untuk diketahui JIS masuk dalam calon tempat pertandingan Piala Dunia. Pertandingan Piala Dunia U17, Jokowi menyebut stadion itu menjadi alternatif karena stadion utama Gelora Bung Karno dipakai konser Coldplay di waktu yang bersamaan. Konser Coldplay digelar di GBK pada 15 November 2023. Adapun Piala Dunia U17 dilaksanakan pada rentang waktu 10 November hingga 2 Desember 2023.